Mantap. Apa kabar Pak? Baik-baik Pak. Baik. Ya, Masih sibuk? ya biasalah Pak. gitu. Ya, Oke, sama, baik. sama. Ada Oke, kegiatan ya. cuma beda aja, sibuknya sama gitu. Oh iya. Iya. Baik. Terima kasih sekali lagi ya Pak sudah bergabung pada malam hari ini di dalam acara yang tentunya banyak sekali yang menunggu-nunggu acara ini pada malam hari ini. Oke, Secara sama-sama. dulu bahwa malam hari ini acara diselenggarakan oleh GKI Makassar dan bekerja sama dengan Pak Yakub Trihandoko dan karena satu dan lain hal Pak Yakub yang live duluan, kami yang requested untuk join ya supaya mukanya Pak Yakub di layar bisa lebih di atas ya, tidak tertutup dengan komen-komen yang muncul ya. Oke Pak, selamat bergabung buat semuanya yang sudah join malam hari ini. Semoga acara malam hari ini bisa menjadi berkat ya bagi kita. Saya perkenalkan Pak Yakub ya buat semua. Mungkin saya yakin banyak di antara kita yang sudah kenal ya sama Pak Yakub Trihandoko, tapi saya perkenalkan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada topik kita malam hari ini. Pak Yakub adalah gembala senior di REC ya, Reform Exodus Community di Surabaya. Terus pendiri dari GREMI atau Grace Alone Ministry serta co-founder dari API. Benar ya Pak? Benar sekali. Apologetika Indonesia serta ketua dari STT Amadeus yang baru-baru melakukan acara kelas intensif ya Pak? Kelas online intensif ya. Oke, kira-kira begitu. Kita mungkin langsung saja ya Pak kepada topik kita malam hari ini. Jadi kita akan membahas topik pandemic, is it the end of the world? Atau apakah pandemi itu yang sedang terjadi saat ini adalah tanda dari akhir zaman? Menurut Pak Yakub, kenapa Pak topik ini penting untuk kita bahas pada malam hari ini? Menurut Pak Yakub bagaimana? Iya, mungkin begini ya, yang kita perlu pahami dulu. Banyak orang itu sekarang sedang bingung karena wabah COVID-19 ini kan benar-benar membuat kita itu kayak gelagapan gitu, tergopoh-gopoh menghadapinya. Dan seperti biasa, kalau terjadi sesuatu yang sifatnya buruk dalam skala besar yang global, maka orang mulai memikirkan, wah jangan-jangan ini akhir zaman, jangan-jangan ini akhir zaman. Dan beberapa hal mereka coba temukan dan kaitkan. Misalnya kita melihat semua sekarang pakai online, mau bicara online, khotbah online, sekolah online, kerja online. Berarti kan data kita masuk semua di situ tuh, gitu. Lalu ada orang yang berspekulasi bahwa, nah itu caranya antikristus sebetulnya, karena nanti antikristus akan mengontrol semua orang, termasuk lewat apa? Lewat teknologi semacam itu. Jadi nanti kalau data kita sudah ada di tangannya antikristus, nanti begitu dia datang, dia akan mengontrol semua orang. Jadi orang kalau nggak mau ngikut aturannya antikristus, dia tidak akan bisa lagi untuk hidup di dunia ini. Nggak bisa beli, nggak bisa jual, nggak bisa makan, dan seterusnya. Lalu dikaitkan juga dengan rencana beberapa orang, termasuk Bill Gates gitu kan. Rencana Bill Gates untuk membuat cashless society atau cashless world. Jadi dunia yang tanpa uang kontan gitu, tanpa uang kertas gitu kan. Semuanya serba cashless semuanya. Nah ini semakin meyakinkan orang, wah kalau kita punya duit kan bagaimanapun antikristus nggak bisa mengatur kita. Kan kita bisa pakai duitnya untuk beli di warung mana. Tapi nanti kalau pas sudah nggak pakai duit, semuanya pakai kartu, pakai teknologi, nanti itu data kita kelihatan. Kalau kita misalnya orang Kristen gitu kan, wah begitu digesek kartu kreditnya gitu di restoran atau di warung, wah langsung ditolak, decline gitu kan. Apalagi kalau tahu ini Kristen reform lagi suka marah-marah gitu kan, langsung di decline gitu kan. Nah ada yang punya pikiran bahwa oh ya itu nanti kita akan kesulitan, ada dunia yang tanpa uang. Yang juga di sinyal sekarang ini berkaitan dengan itu adalah apa? Termogan itu kan, jadi orang kalau ditembak gitu di dahinya gitu kan, kemana-mana kan kita dengarnya gitu kan, kita dilakukan gitu. Jadi saya berapa kali juga gitu, mesti masuk gereja, masuk mana itu mesti ditembak, terus diomongin 36 Pak, oh ya makasih sesuai sama umur di KTP gitu kan. Nah orang mulai menafsirkan kan, orang mulai menafsirkan gini, wah ini berarti itu apa? Antikristus sedang membuat kita itu kayak ready.
dipersiapkan tanpa sadar gitu kan, supaya nanti pada waktu kita menerima tanda di dahi sama di tangan gitu, wah kita ini sudah terbiasa lah di scan gitu. Ini salah satu cara antikristus. Lalu mulai dipikirkan, wah cerita konspirasi globalnya seperti apa begitu. Lalu yang paling parah kan dikaitkannya dengan sidang WHO dan beberapa pemimpin negara besar yang mengadakan simulasi di pertengahan tahun lalu kan gitu. Jadi sekitar bulan Oktober tahun lalu atau bulan September, mereka itu mengadakan simulasi bagaimana seandainya dunia terjadi pandemik global. Mereka siap atau enggak dunia ini. Dan menariknya, mereka menjadikan contoh itu adalah virus corona, walaupun bukan yang COVID-19 ya, tapi corona kan sudah ada itu, MERS, SARS gitu kan, juga corona tipikalnya. Nah ini, tapi bukan corona yang 19 gitu. Nah ternyata kok sudah jadi, lalu orang mulai mikir, wah ini berarti konspirasi semua ini. Mereka semua antek-anteknya antikristus ini gitu. Jadi wabah ini adalah pekerjaannya si antikristus gitu. Supaya kita semua tidak ke gereja, kita semua diawasi dan seterusnya. Itulah kurang lebih mengapa masalah ini bisa muncul. Gitu. Iya Pak, soalnya ada yang bertanya melalui pertanyaan yang kemarin di story itu menanyakan apakah COVID-19 ini ada hubungannya dengan antikristus sebetulnya? Ya, tadi kita bahas ya itu ya gitu. Jadi memang ada orang yang mengait-ngaitkan seperti saya bilang tadi, memang beberapa orang mencoba untuk mengait-ngaitkan itu dengan antikristus. Cuma kan malam ini kita hadir di sini untuk meneliti apakah cara mengaitkan seperti itu adalah cara yang benar atau tidak. Justru ini kita ada untuk membahas itu sih gitu. Ya. Jadi jangan terlalu heboh dulu. Wah ini pasti antikristus, gitu kan. Akhir zaman, apalagi yang sudah duitnya nggak ada, begitu kan ya, kehilangan pekerjaan, gitu kan. Wah kapan Tuhan datang kembali? Rasanya kepengen cepat Tuhan datang. Gitu. Iya betul-betul, karena lagi susah. Lagi susah ya. Tuhan datang itu keinginannya Pak. Jadi sebetulnya ada hubungan antara pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi itu dengan akhir zaman. Saya baru-baru baca buku Anthony Hoekema Pak, yang mengatakan bahwa kita pakai istilah tanda-tanda zaman itu biasanya mengekspresikan sesuatu yang ada hubungannya atau menjadi pendahuluan dan petunjuk akan datangnya kedatangan Kristus yang kedua. Nah sebetulnya ada hubungan antara COVID-19 ini dengan tanda dari akhir zaman itu. Ya oke. Sebelum menjawab kesalahan mungkin kita perlu perjelas dulu, klarifikasi. Kita membedakan zaman akhir dengan akhir zaman ya. Itu beda. Zaman akhir dengan akhir zaman. Zaman akhir itu muncul di dalam Alkitab juga, dan itu merujuk pada kedatangan Kristus yang pertama itu. Jadi kedatangan Kristus yang pertama sebagai manusia itu adalah awal dari zaman akhir. Itu dicatat misalnya ketika Petrus mengatakan bahwa kita ini ditebus bukan dengan barang fana, emas, perak, tapi dengan darah yang mahal. Dan anak domba itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi baru menyatakan diri pada akhir zaman. Maksudnya itu zaman akhir, waktu Yesus datang sebagai manusia itu, di 1 Petrus pasal 1. Dan kemudian kita ingat nggak pada waktu peristiwa Pentakosta, orang-orang kemudian berbahasa lidah, ada lidah-lidah api, ada suara yang keras, dan orang mengira pengikut Yesus itu mabuk. Lalu Petrus berdiri dan menerangkan, mengutip dari Yoel kan, Petrus mengatakan bahwa mereka ini tidak mabuk, tapi ini menggenapi nubuat dari Yoel bahwa pada hari-hari terakhir gitu, pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Jadi kita perlu paham dulu bahwa yang disebut dengan zaman akhir itu bukan sekarang ini saja gitu loh, tapi sejak zaman Yesus itu sudah disebut zaman akhir. Kalau kita tidak paham ini, nanti semua penjelasan saya akan tidak bisa dipahami dengan baik. Jadi kita harus meletakkan dengan kerangkanya ini. Jadi sejak awal Kristus datang sampai nanti Kristus datang kembali yang kedua kali, nah inilah semuanya disebut sebagai zaman akhir. Nah kalau ditanya, tadi pertanyaannya, apakah wabah COVID-19 ini berkaitan dengan akhir zaman? Kalau saya jawab, segala hal berkaitan dengan akhir zaman gitu. Karena setiap kali kita hidup, ya periode berikutnya kan berarti semakin dekat sama akhir zaman, semakin dekat dengan akhir zaman. Tapi kita jangan lupa bahwa kita ini dengan para jemaat mula-mula di abad pertama sudah memasuki zaman akhir gitu. Nah sekarang kita akan mengevaluasi langsung ya, mengapa saya yakin bahwa wabah COVID-19 ini tidak boleh
disangkut pautkan dengan antikristus, kedatangan akhir zaman gitu. Mengapa? Saya strongly believe, walaupun saya percaya kita hidup di zaman akhir, tetapi kita tidak boleh tergesa-gesa mengaitkan COVID-19 dengan antikristus. Karena begini, mari kita bicara dulu tentang antikristus. Mengapa kok sampai kita semua ini banyak orang, wah susah memikirkan antikristus. Sebetulnya kalau kita mau lihat jujur antikristus, itu kan dicatatnya kan kalau di perjanjian lama, itu dicatatnya kan di Yeskiel, di Daniel. Kalau di perjanjian baru itu kan dicatatnya di Paulus kan, 2 Tesalonika pasal 2, kedatangan manusia durhaka, lalu juga dicatat di dalam surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Ketika Yohanes memakai bentuk yang jamak, antikristus, lalu juga ada di Wahyu pasal yang ke-13. Ketika disebutkan antikristus itu nanti datang, terus ada binatang begitu, yang simbolnya nanti 666. Nah, ini penting dulu untuk kita pahami bahwa ketika kita membicarakan tentang akhir zaman dan antikristus, kita harus melihatnya dalam terang semua ayat ini. Nah, kalau kita bicara tentang semua ayat ini, maka kita pertama-tama perlu bertanya dulu tentang maksudnya tanda antikristus itu apa sih? 666 itu apa? Karena sekarang ini kan banyak orang berpikir bahwa oh sekarang ini sudah ada kantor itu 666 gitu. Bahkan ada orang Kristen itu ditawari rumah murah setengah mati. Terus dia cerita ke saya nggak jadi ambil rumah itu. Terus saya tanya kenapa? Ya karena ada di gang 6 nomornya 66. Di gang 6 nomornya 66 gitu kan. Jadi saya nggak jadi beli gitu. Jadi 666 kan gitu. Terus waktu teman-teman saya mahasiswa dulu itu pergi pelayanan bersama dengan dosennya gitu kan, dan dosennya bilang begini, itu nanti persembahannya semua kalau masuk kita keliling-keliling ini saya ngambil 1/10 saja, nanti 90% kalian bagi rata dengan tim gitu. Terus teman saya kan usil kan, jadi teman saya ngomongin sama dosen itu, Pak saya nggak yakin Bapak mau ngambil loh uangnya. Kenapa? Karena 1/10-nya itu 666.000 Pak, 666.000. Terus akhirnya dosennya memutuskan untuk tidak mengambil lagi. Nah, kita perlu tahu dulu tuh apa sih artinya 666 gitu kan ya gitu. Nah, untuk memahami ini juga nggak gampang. Kita perlu tahu jenis sastra dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kan jenis sastranya kalau kita lihat dia itu apokalipsis. Di ayat pertama disebutkan inilah wahyu yang diterima oleh Yesus Kristus. Kata wahyu di situ adalah apokalipsis, yang artinya itu gini, jenis sastra yang menggunakan banyak simbol untuk mengungkapkan sesuatu. Karena itu banyak simbol. Apokalips ya Pak? Maksudnya ya, mungkin kayak apokalips gitu. Apokalipsis ya. Apokalipsis. Oke. Jadi karena sifatnya seperti itu, kita tidak boleh menafsirkannya secara hurufiah, kan dipenuhi dengan banyak simbol kan gitu. Terus yang kedua, ini juga sifatnya surat kiriman kan, jenis sastranya. Buktinya di pasal 2 kan dikatakan, katakanlah kepada ketujuh jemaat, kirimkanlah surat-surat ini kepada mereka. Berarti apa yang ditulis di situ sebagian besar itu dipahami dengan baik oleh 7 jemaat waktu itu. Mereka kan sedang menghadapi penganiayaan, terus dikasih kitab ini. Tujuannya kan supaya mereka mendapatkan penghiburan kan. Nah, jadi kita harus menghindari cara-cara menafsirkan yang membuat kita berpikir gini, tidak mungkin lah kalau kamu tafsirkan begitu, penerima mula-mula bisa paham gitu. Dan itulah yang sering terjadi kan. Kita menafsirkan seolah-olah pakai gayanya kita, sehingga jemaat mula-mula nggak bisa paham. Contoh, Gog and Magog. Wah, dulu ditafsirkannya apa? Rusia. Karena kan itu yang kuat Amerika dan Rusia. Lalu Rusianya runtuh, bingung. Gog Magognya siapa lagi ini kan gitu. Terus 10 tanduk misalnya gitu kan. 10 tanduk, terus 1 patah gitu kan. Langsung mikirnya, wah masyarakat ekonomi Eropa. Ini cara penafsiran yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang yang dimaksud adalah itu, berarti kan ketujuh jemaat ini tidak paham dengan kitab ini. Ya. Jadi sudah itu apa Pak? Jadi sudah dianiaya, terus nggak paham lagi kan gitu dah maksudnya. Iya, apes banget itu Pak. Iya, apes banget kan. Sudah dianiaya, butuh penghiburan, dikasih kitab malah membingungkan kan gitu. Jadi kita harus ingat dulu jenis sastranya. Jadi yang pertama adalah jenis sastranya itu dia apokalipsis, penuh simbol. Kedua dia surat kiriman, bermanfaat untuk penerima mula-mula. Dan yang terakhir baru nubuat. Itu di pasal terakhir disebutkan bahwa kitab-kitab ini adalah kitab nubuat.
walaupun itu disebut nubuat, kita perlu memahami nubuat menurut Alkitab. Nubuat menurut Alkitab itu dua sisi, foretelling, jadi memberitahu sebelumnya, foretelling, tetapi juga forthtelling, memberitahu keluar. Maksudnya Allah itu apa disampaikan, itu juga bernubuat maksudnya. Jadi saya percaya sebagian besar, hampir semua kitab Wahyu itu bentuknya apokalipsis, simbol, yang kita harus tafsirkan secara simbolis, begitu semuanya. Yang berikutnya saya percaya bahwa sebagian besar isi dari kitab ini bisa dipahami oleh penerima mula-mula, dan saya juga percaya bahwa sebagian kecil itu baru digenapi pada zaman kita gitu. Nah, kalau kita meletakkan ini semuanya dengan baik, maka sekarang kita bisa menafsirkan 666 itu apa, kan gitu. Nah, sekarang kita kalau tanya 666 itu apa, kan berarti harus masuk di Wahyu pasal 13-nya itu. 666 itu apa? Nah, kalau kita membaca Wahyu pasal 13, kita akan menemukan bahwa 666 itu sebetulnya berkaitannya dengan ini, komparasi, kayak imitasi lebih tepatnya. Kalau kita baca Wahyu 13 ya, nanti kita akan lihat iblis itu menampilkan dirinya mirip dengan anak domba. Misalnya apa? Dia itu domba, tapi suaranya naga. Bahkan mirip dengan Yesus yang jadi anak domba murni kan, suaranya tetap suara domba kan. Ini cuma domba suaranya naga, gitu kan. Mirip kalau kita ditelepon orang gitu kan, pertama kali kan kita, halo selamat malam gitu. Setelah tahu siapa yang telepon, teman dekat kan langsung ada apa gitu kan. Jadi suara naganya langsung keluar kan. Nah, jadi mirip, ini domba, cuma bedanya satu suaranya domba, satu suaranya naga kan gitu. Terus juga domba ini kan juga terluka kan. Jadi di Wahyu 13 itu antikristus dan nabi palsu itu juga terluka dia. Nah, tapi kan tidak sampai mati. Kalau anak domba itu kan tersembelih kan gitu. Tersembelih sampai mati. Nah, bedanya lagi, terus antikristus dengan nabi-nabi palsu ini di Wahyu 13, mereka itu akhirnya sembuh dari lukanya. Tapi kalau Yesus bukan cuma sembuh dari luka, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Jadi terlihat sekali imitasinya jelas. Berdasarkan konteks itu, saya percaya 666 itu bukan merujuk pada satu angka tertentu, tetapi itu maknanya simbolis. Simbolisnya apa? Iblis itu bagaimanapun akan kalah. Antikristus itu bagaimanapun akan kalah. Nabi palsu itu bagaimanapun akan kalah. Jadi kalau antikristus disebut 666 itu artinya gini, bagaimanapun dia itu angka manusia, 6. Dia nggak mungkin bisa mencapai sempurna, 7. Jadi tidak peduli dia berusaha untuk meniru anak domba, tetap dia akan sampainya 6. Dia tidak akan sampai ke 7. Berarti dia gagal. Nah, kalau dikatakan 666, berarti dia gagal. Dan 3 itu adalah angka sempurna juga. Dalam kitab Wahyu, angka 3, angka 7, angka 10, itu itu angka yang sempurna. Jadi kalau dikatakan dia 666 itu artinya gagal. Sehingga saya yakin, sebetulnya nama dari antikristus itu saya sudah tahu dari dulu, yaitu namanya Gatot, gagal total. Oh, itu artinya Namanya Gatot, saya sudah kenal tuh, namanya Gatot. Jadi kita nggak usah terlalu banyak spekulasi gitu loh, membayangkan bahwa wah itu 666 itu nanti ada barcode-nya, ada komputer, ada ini. Menurut saya salah, karena angka itu adalah angka yang sifatnya simbolis. Nah, berikutnya, saya yakin ini tidak berkaitan dengan akhir zaman atau tanda antikristus, karena begini loh. Kita ini kan kalau membaca Alkitab harus konsisten nih, nggak boleh semau kita. Nah, sekarang kalau kita mau lihat tanda pengikut antikristus itu kan di dahi dan di tangan. Benar, itu disebutkan sekali di Wahyu 13. Tapi kita sadar nggak sih bahwa kitab Wahyu itu juga mencatat tentang tanda pengikut anak domba. Jadi pengikut anak domba itu juga punya tanda. Dan menariknya, tandanya itu juga di dahi dan di tangan. Nah, lebih menarik lagi, disebutkannya lebih banyak daripada tanda antikristus. Tanda antikristus di dahi dan tangan itu cuma muncul di Wahyu 13. Tapi kalau tanda pengikut anak domba itu muncul di pasal 7 misalnya, di pasal 14 misalnya. Bahkan setelah tanda antikristus, tepat setelah itu, muncul di pasal 14-nya, Tuhan memeteraikan 144.000 pengikut anak domba,
yang memiliki tanda pada dahi dan tangannya. Lalu di akhir kitab Wahyu juga muncul lagi, para pengikut anak domba itu punya tanda di dahi dan di tangannya. Nah, dengan data ini, sekarang coba kita pikirnya gini. Kenapa sih kita fokusnya ke tanda antikristus? Cuma disebutkan sekali. Kenapa nggak fokus pada tanda anak domba? Anak domba, ya. Yang disebutkan beberapa kali kan? Berikutnya, coba pikirkan gini. Kalau tanda antikristus di dahi dan di tangan itu adalah teknologi kayak chip lah di tangan gitu kan. Kemudian ada sensor di dahi. Sekarang pertanyaan saya, kalau tanda anak domba di dahi dan di tangan apa coba? Ya harusnya konsisten dong. Harusnya sama kan ya? Ya. Jadi kalau tanda pengikut antikristus di dahi itu adalah semacam sensor, maka tanda pengikut anak domba di dahi juga sensor dong. Ya. Kalau di tangan itu chips, berarti juga pengikut anak domba juga pakai chips dong. Berarti kalau nanti kita dikasih chips ya jangan langsung bilang ini antikristus. Siapa tahu Tuhan itu butuh chips untuk mengawasi kita. Karena Tuhannya kurang berkuasa. Kenapa? Jadi maksudnya ini saya mau perjelas dulu. Jadi maksudnya itu tanda, jangan hanya menekankan tanda yang bicara tentang antikristus di dahi dan di tangan, karena itu sebetulnya minor ya dibandingkan dengan tanda anak domba yang sebetulnya dijelaskan lebih banyak dalam Alkitab. Begitu ya Pak? Benar. Ya. Jadi fokus kita itu harus benar, jangan salfok di tengah situasi apapun, jangan salfok. Yang tidak ditekankan Alkitab jangan ditekankan. Fokuslah kepada tanda anak domba. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita menafsirkan tanda di dahi pengikut antikristus, harusnya kan penafsiran yang sama kita terapkan kepada pengikut anak domba kan? Ya. Karena sama-sama di dahi dan di tangan, sama-sama ada di kitab yang sama. Bahkan muncul di pasal 13 dan 14 sebelahan lagi. Langsung, right away. Gitu. Masa kita akan menafsirkan, oh tanda di dahi pengikut antikristus ini sensor teknologi, tanda di tangan pengikut antikristus adalah chip, tapi tandanya Kristus bukan itu. Ya kan lucu sih. Nah kalau kita menganggap bahwa tanda pengikut Kristus itu teknologi, kok lucu ya? Kenapa Kristus perlu teknologi untuk mengawasi kita? Ya nanti kalau kita nggak nyalakan GPS locationnya kan Kristus bingung cari-cari kita gitu. Menurut saya kok aneh sih. Oke, jadi tanda di dahi dan di tangan untuk pengikut anak domba itu apa, Pak? Ya, jadi gini, baik untuk antikristus maupun untuk anak domba, tandanya itu harus ditafsirkan dengan cara yang sama, gitu. Yaitu apa? Secara simbolis. Oke. Tanda itu di dahi itu artinya cara berpikir kita, gitu. Jadi antikristus itu nanti para pengikutnya akan mengadopsi cara pikirnya antikristus yang akan selalu melawan Allah. Gitu. Nah pengikut anak domba juga tanda di dahi itu berarti yang mereka pikirkan terus itu adalah Allah, kepentingan Allah, kemuliaan Kristus. Nah kalau tanda di tangan itu juga sama, itu artinya simbolis karena kitabnya kan apokalipsis gitu. Jadi kita harus memahaminya ini sebagai simbol. Simbol apa? Simbol tindakan kita. Jadi dahi itu cara pandang kita, tangan itu adalah dari tindakan kita. Pengikut antikristus akan berpikir seperti dia dan melakukan apa yang dia mau. Tapi pengikut anak domba akan memikirkan tentang kemuliaan Kristus dan melakukan apa yang Kristus mau dari hidup mereka. Gitu. Itu tandanya. Iya, harus ditafsirkan simbolis itu. 66 itu apakah berarti tidak menuju kepada satu pribadi ya Pak? Yang disebut Antikristus. Benar, ini pertanyaan penting sekali. Antikristus itu pribadi atau tidak? Wah, ini pertanyaan yang paling rumit mungkin. Pribadi atau tidak? Kalau saya menafsirkan antikristus itu tidak pribadi. Antikristus itu sebuah sistem. Jadi sebuah sistem yang melawan Allah. Entah sistem ini bentuknya nanti institusi atau tidak, yang penting ini sistem. Mengapa saya yakin antikristus itu bukan pribadi? Karena begini, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, Yeskiel, Daniel gitu, kemudian 2 Tesalonika pasal 2, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan Wahyu 13, maka kita menemukan bahwa antikristus itu sudah datang. 1 Yohanes itu mengatakan di pasal yang kedua, itu antikristus itu sudah datang, yaitu apa? Orang-orang roh-roh yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Dia mengatakan itulah roh-roh antikristus. Dan dia mengatakan,
Dan mereka sudah datang, bukan dia ya, tapi mereka sudah datang. Jadi bentuknya bukan satu loh, bentuknya jamak. Jamak ya Pak, banyak. Jamak, banyak. Lalu kalau kita misalnya membaca 2 Tesalonika pasal yang kedua, itu kan Paulus mengatakan demikian. Kamu tahu bahwa dia sudah ada. Tapi kamu tahu juga apa yang menahan dia. Nah sekarang kalau kita menafsirkan manusia durhaka di 2 Tesalonika 2 itu, yang akan nanti menajiskan bait Allah dan seterusnya, kalau kita tafsirkan itu antikristus, bagaimana jemaat Tesalonika itu bisa paham bagian itu? Karena Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa dia sudah ada loh. Dan kamu tahu apa yang menahan dia. Masa kita akan memikirkan bahwa antikristus itu seorang manusia yang immortal, yang nggak bisa mati. Sejak zaman abad pertama sudah ada. Dan nanti abad terakhir, dia akan muncul lagi. Masa kita akan menafsirkan orang ini? Ya nggak mungkin lah. Jadi saya percaya bahwa antikristus itu bentuknya jamak, itu semangat korporal gitu. Jadi semangat yang besar untuk melawan Allah, melawan kerajaan Allah. Nah, entah, ini jangan salah paham, entah nanti di zaman kita atau kemudian gerakan-gerakan ini, semangat-semangat melawan Allah ini akhirnya menyatu menjadi sebuah kekuatan atau tidak, kita tidak tahu. Alkitab tidak membahas ke sana. Alkitab cuma membahas bahwa nanti memang ini semakin akhir zaman ini akan semakin mengental perlawanan-perlawanan kepalsuan. Jadi antikristus akan bekerja dengan kepalsuan-kepalsuan, dengan mujizat-mujizat apa segala macam gitu untuk deceiving, untuk menipu banyak orang Kristen, untuk menyesatkan banyak orang Kristen. Jadi saya meyakini bahwa antikristus sebetulnya lebih ke arah kuasa atau lebih ke arah sistem berpikir yang melawan Allah. Dan jumlahnya ini banyak, sepanjang zaman sudah ada antikristus. Yang disebut Daniel misalnya, antikristusnya kan sudah muncul, Antiochus Epiphanes kan, yang menajiskan bait Allah kan, gitu. Itu akhirnya digenapi oleh Antiochus Epiphanes. Jadi waktu Paulus juga mengatakan dia akan menajiskan bait Allah, ya kita sudah melihat penggenapannya misalnya di abad yang ke-70 bait Allah dihancurkan mungkin dan seterusnya, dan itu akan terulang terus. Karena ini sebuah semangat gitu, sebuah semangat untuk melawan Kristus, meniru tapi juga melawan Kristus. Nah, apakah nanti semangat ini dikoordinir oleh satu orang atau satu organisasi atau satu institusi? Kita nggak tahu karena Alkitab tidak memberi petunjuk yang jelas ke sana. Ya. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi Pak. Jadi sebetulnya apakah ada hubungannya pandemi COVID-19 ini dengan tanda akhir zaman tadi itu sebetulnya menurut Pak Yakub tidak ada hubungannya ya sebetulnya ya Pak? Tidak ada hubungannya. Tapi saya yakin bahwa kita sedang berada di zaman akhir. Sejak abad pertama itu kita zaman akhir. Dan ini kan semakin banyak kesusahan global kan gitu. Ya nanti kita lihatlah, let's see. Nanti ke depan itu tanda-tandanya kan banyak tuh. Ada peperangan, ada kelaparan, ya kan? Ada penyakit, ada macam-macam gitu kan. Kita kan baru melihat satu kan. Kita baru melihat satu yaitu penyakit ini, wabah. Dan wabah ini pun juga kita nggak perlu terlalu heboh, walaupun ini global ya. Tapi coba kita pikirkan, sebetulnya jumlah yang mati gara-gara COVID-19 tiap hari ya, masih kalah dengan jumlah yang mati gara-gara sehari-hari mati. Jadi sebelum COVID-19 ini, kalau kita hitung orang yang mati, itu setiap detik berapa ratus orang mati coba di seluruh dunia. Dibandingkan dengan orang yang mati gara-gara COVID-19 ini loh. Jumlahnya sedikit. Bahkan orang menganggap bahwa sebetulnya jumlah total yang ini COVID-19 dibandingkan dengan TBC di Indonesia misalnya, penyakit misalnya influenza biasa, itu masih kalah. Masih lebih besar jumlahnya. Ya. Saya pernah coba cari itu satu data. Ternyata orang yang menderita karena influenza biasa itu setiap tahunnya bisa 350.000 orang yang meninggal. Itu baru satu penyakit kan. Kalau ditambah dengan yang lain, saya yakin jumlah orang yang mati gara-gara COVID-19 ini sebetulnya tidak terlalu signifikan. I have to say sorry untuk mereka yang kehilangan keluarganya yang menderita karena COVID-19. Tapi ini masalah statistik kan gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu membuatnya jadi heboh banget gitu kan. Itu karena apa yang terjadi sekarang ini jumlahnya tidak seberapa signifikan dibandingkan
dengan penyakit-penyakit lain gitu. Nah, Oke, belum Pak. ada kelaparan juga dong, peperangan apa semua, ini kan global gitu, sifatnya terjadi simultan kan gitu. Nah, kita kan belum sih, kalau wabahnya global, kelaparannya kan masih lokal ya kan, tiap keluarga kelaparan. Di rumah kita masing-masing susah cari makan maksudnya. Ada yang bertanya begini Pak, apakah sebetulnya di dalam ada siklus itu bencana di dalam Alkitab? Karena katanya saya belum cek datanya ya. Tahun 1720, 1820, 1920, 2020 itu Ya. kayaknya hanya sama ya. Apakah ada arti dari siklus itu atau sebetulnya bagaimana menurut Pak Yakub tentang hal itu? Ya, ada beberapa orang yang memang berspekulasi kan, ini dilihatnya kok angkanya kok sama terus gitu. Tapi saya yakin ada beberapa yang wabah itu jumlahnya yang ditaruh di situ sebetulnya itu tidak terlalu konsisten. Maksud saya begini, orang yang membuat daftar itu dia harus tahu ketika dia mau memasukkan wabah ini, wabah ini, wabah ini, wabah ini. Kan ada banyak wabah lain yang terlewatkan. Ya. Dan dia kan juga perlu ngitung kriterianya memasukkan wabah-wabah itu di situ seperti apa. Dan saya perhatikan memang ada beberapa peristiwa misalnya kayak Black Plague yang di abad yang ke-14 ya atau 15 gitu kan. Terus kemudian wabah itu kematian Death Plague yang pada zamannya Martin Luther gitu kan di Wittenberg gitu. Apakah kita akan menganggapnya sama atau tidak? Dan bagaimana dengan kematian-kematian yang lain yang sebetulnya jumlahnya jauh lebih banyak daripada wabah ini, daripada wabah yang disebutkan tadi itu loh. Misalnya Perang Dunia Kedua itu menelan korban begitu banyak loh. Perang Dunia Kedua menelan korban sangat banyak. Peperangan di Tiongkok 3 dinasti bertengkar itu 3 kerajaan, wah itu juga menelan korban itu sangat banyak sekali. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mudah percaya pada statistik yang kalau menurut saya itu gato entuk gitu. Nanti ya, kalau orang Jawa bilang gato entuk, ilmu cocok logi gitu loh. Pokoknya dicocokkan aja lah gitu, cocok logi gitu. Tapi kan ada beberapa wabah yang saya tahu tidak masuk di dalam kelompok-kelompok itu. Jadi saya tidak melihat Alkitab memberikan petunjuk sama sekali bahwa wabah ini nanti sifatnya akan rutin begitu kan ya, akan rutin gitu. Enggak sih, enggak ada ayatnya sama sekali. Oke, Pak. Sebenarnya antikristus tadi, ini saya bacakan ada satu pertanyaan tentang antikristus itu. Jadi bagaimana dengan penafsiran antikristus akan muncul dari suku Dan? Oke, jadi kalau menurut saya pandangan semacam itu masih terlalu jauh itu satu, karena bagaimana kita menghubungkan teks itu dengan teks-teks yang tadi saya sebutkan itu loh. Dari Daniel, Yeskiel, dari 2 Tesalonika 2, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dari Wahyu 13. Itu tidak ada cara untuk menghubungkan itu gitu. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita membicarakan sesuatu tanda akhir zaman, kita sebetulnya membicarakan orang yang sama enggak, atau semangat yang sama enggak, atau ide yang sama enggak. Nah, menurut saya dari sisi hermeneutis, dari sisi penafsiran Alkitab, atau kalau boleh saya bilang malah pakai istilah lebih teknis, dari sisi intratekstual, hubungan antar teks, menurut saya dugaan itu sangat sulit dikaitkan dengan antikristus. Yang kedua, di luar teksnya, sekarang ada kesulitan historis sih. Kesulitan historisnya begini, sekarang kita mau ngomong keturunan Dan itu Dan yang mana? Gitu, keturunan Dan itu maksudnya Dan yang mana sekarang itu? Dan kawan-kawan, dan lain-lain, dan seterusnya atau apa? Karena kan susah sekarang ini loh, kita memilahnya itu dari dulu sampai sekarang ini seperti apa gitu kan. Sangat susah sekali untuk dilakukan. Secara historis, menurut saya sangat sukar untuk dilakukan. Dan apalagi tidak ada hubungan tekstual ya. Itu yang membuat saya yakin sebetulnya tidak terlalu berkaitan. Jadi posisi saya begini, mereka yang mencoba menduga antikristus itu dari keturunan Dan, mereka harus memberikan bukti-bukti yang lebih kuat. Burden of proof itu ada di mereka gitu. Untuk menunjukkan ada intratekstual di antara ayat-ayat tadi, atau paling tidak walaupun tidak ada intratekstualitas, paling tidak ada keterkaitan ide lah gitu, yang kuat ya. Karena menurut saya pandangan itu tidak terlalu dominan di dalam sejarah gereja pun, dari dulu sampai sekarang hanya muncul, nggak terlalu dominan pandangan itu. Ya. Oke,
Pak, ada pertanyaan karena yang sehubungan dengan kalau antikristus itu merupakan sebuah sistem atau itu yang apa tadi itu semangat melawan Allah. Semangat. Ada yang bertanya, apakah gereja yang tidak mengajarkan Injil yang benar itu dapat dikatakan sebagai antikristus? Iya, wah ini menarik sekali. Jadi kalau kita belajar sejarah penafsiran antikristus, malah kita melihat sebagian besar orang Kristen, terutama dari karangan Protestan ya, itu meyakini bahwa antikristus itu somehow bagian dari kekristenan memang. Bagian dari kekristenan. Dan itu tampak sekali ketika Yohanes mengatakan bahwa antikristus itu dulu termasuk di antara kita, tapi tidak sungguh-sungguh menjadi bagian kita. Nah, semangat ini akan muncul terus kalau kita baca di 2 Tesalonika 2 misalnya, itu kan bunyinya itu kan seperti kayak manusia durhaka. Bukan orang yang tidak mengenal Allah, kan bukan gitu sih bahasanya itu loh. Kemudian dia akan menempati menguasai bait Allah. Bahasanya itu kan bahasa-bahasa religius sih. Bukan untuk orang yang sekuler banget, yang nggak ada muatan religiusnya. Enggak. Apalagi kalau kita lihat di Wahyu 13, memang antikristus itu akan selalu meniru Kristus kan. Domba tapi suaranya naga dan seterusnya. Sehingga saya yakin sebetulnya antikristus sistem yang melawan Kristus ini itu tidak bisa dibatasi pada orang-orang yang di luar Kristen. Nggak bisa. Justru yang lebih kita sorot adalah orang di antara orang-orang Kristen sendiri, di kalangan kita sendiri. Mungkin negara Kristen lah, tapi semangatnya sekuler, seperti Amerika. Atau mungkin di antara gereja-gereja yang kelihatannya bertumbuh, tapi ajarannya sesat gitu. Ajarannya misalnya tidak percaya Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, atau menganggap Roh Kudus sebagai kuasa, dan seterusnya. Ini semua itu yang ajaran-ajaran yang berbahaya ini. Saya tidak mengatakan mereka semua ini antikristus, bukan. Tapi kita harus berhati-hati bahwa segala sesuatu yang ingin meniru Kristus begitu, tapi bukan didasarkan pada Alkitab, menirunya gitu. Jadi menirunya itu bukan karakternya Kristus gitu kan, hatinya Kristus yang ditiru, bukan. Tapi yang ditiru itu cuma kuasanya Kristus. Apa? Kita mulai harus hati-hati. Kenapa? Karena antikristus dan nabi-nabi palsu juga punya kuasa mirip dengan Kristus. Oke, jadi maksudnya ini Pak, sebetulnya yang disebut dengan di antikris itu sebetulnya bisa di mana saja dan siapa saja, termasuk sebetulnya mungkin di dalam tanda kutip kekristenan itu sendiri. Benar ya Pak? Sekali. Benar sekali. Kalau kita setia pada petunjuk-petunjuk di teks-teks tadi, memang kita harus berkata begitu. Unfortunately, we have to admit that. Ya. Di dalam sejarah penafsiran antikristus, malah banyak orang mengaitkan itu dengan paus sih, terutama zaman reformasi. Tapi saya tidak pegang pandangan itu ya, don't misunderstand me gitu. I'm just telling you something. Bahwa sejak zaman reformasi seterusnya itu banyak orang yang meyakini bahwa yang dimaksud antikristus itu adalah paus. Nah, contoh ini bukan paus orang ya, tapi kepausan. Nah, contoh ini memberitahu kita bahwa banyak orang melihat antikristus ini memang berkaitan dengan kekristenan. Antikristus ini memang berkaitan dengan kekristenan. Itu sih. Oke, jadi mungkin sebetulnya itu bukan sesuatu yang jauh-jauh ya, berarti dari kekristenan itu sendiri ya Pak ya. Jadi benar, kita justru harus lebih aware ya, lebih hati-hati terhadap hal ini. Lebih hati-hati. Ya, soalnya kalau kita lihat kan Kristus Mesias palsu, kan berarti ada kaitannya sama Yesus kan. Mesias palsu, Yesus Mesias. Tapi ini Mesiasnya palsu. Tapi kan kesamaannya itu dalam hal apa? Alkitab secara konsisten mencatat kesamaannya itu dalam hal kuasa. Walaupun tidak benar-benar sama, Kristus pasti lebih berkuasa. Tapi kehebatan dari nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, antikristus, kehebatannya apa? Pada kuasa. Jadi mirip dengan Yesus itu bukan mirip karakternya ya. Bukan, sama sekali bukan. Tapi dalam hal kuasa. Makanya kita harus hati-hati. Antikristus bisa merujuk pada semua orang, gitu. Terutama harus kita awasi adalah orang-orang dari kalangan kekristenan sendiri. Gitu. Oke, jadi apakah bidat itu termasuk antikristus, Pak? Apa? Bidat itu? Oh iya, kalau kita lihat bidat, ajaran sesat yang tidak percaya Kristus, Yohanes kan bilang, yang orang-orang roh-roh yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, anak Allah menyelamatkan manusia dan seterusnya, itu adalah roh-roh antikristus.
Jadi secara semangat ya, saya tidak mengatakan orang ya, saya mengatakan secara semangat, ya bidat-bidat itu jelas menurut 1 Yohanes gitu, pasal 2, pasal 4, memang mereka antikristus. Dan Yohanes mencatat antikristus itu sudah ada di antara kita. Dan dia lalu menjelaskan di suratnya, bahwa itu orang yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, tidak percaya Yesus sebagai anak Allah, itu semua memang antikristus. Jadi semua orang yang punya pemikiran yang bertabrakan dengan Kristus yang ada di Alkitab, yang memiliki tindakan yang bertabrakan dengan Kristus yang ada di dalam Alkitab, ya memang mereka sedang tanpa sadar, mereka itu sedang menjadi pengikut antikristus sebetulnya. Oh, oke. Pak, ada yang tanya begini, dari zaman Paulus kan sudah dikabarkan bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Nah, masih relevan nggak kita membicarakan tentang hal ini, katanya begitu? Masih relevankah kita bicara tentang hal ini? Menurut saya sangat relevan, sangat relevan. Kita ini kan makanya dari awal saya sudah sebutkan kan gitu. Dari awal makanya saya sudah sebutkan bahwa kita ini hidup di zaman akhir. Zaman akhir kan dimulai dari Yesus datang pertama kali kan. Itu zaman akhir itu di awal saya sudah membuat klarifikasi dulu supaya kita paham maksudnya. Tapi kita ini jangan sampai fokusnya ke akhir zaman sekarang ini. Kita harus ingat bahwa kita ini sudah ada di zaman akhir. Jadi setiap periode baru muncul, kita semakin dekat dengan akhir zaman. Justru semakin jauh dari titik awal zaman akhir, perhatian kita justru harus lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Kalau dulu kan ini zaman akhir, tapi kan mungkin masih jauh dari yang akhir zaman kan. Nah, semakin kita hidup sekarang ini, 2000 tahun terpisah ini, kan berarti kita semakin dekat dengan akhir zaman dong, kesudahan zaman. Makanya kita harus lebih memperhatikan. Tapi memperhatikan di sini tuh jangan sampai kita itu terlalu tergopoh-gopoh, mudah dibingungkan dengan ide-ide yang tidak jelas tadi, penafsiran-penafsiran yang tidak bertanggung jawab terhadap Alkitab. Jadi jangan terjebak pada cocok logi, karena kalau cocok logi itu susah. Dulu perang Teluk misalnya, kita ingat nggak perang Teluk itu? Lalu semua orang ngomong, wah kita ini nggak mungkin, Tuhan itu nggak mungkin datang lebih dari 1 tahun dari sekarang. Ini akhir dari zaman, wah gitu kan. Ternyata perang Teluk ya selesai. Waktu saya SMA di YSKI Semarang, saya SMA, itu guru agama saya, dia bawa satu buku dari Amerika gitu. Lalu dia bilang, di buku ini New Money System, ini tanda antikristus. Lalu dia bilang, saya baru dari Amerika, ada gedung keuangan, itu namanya 666, dia bilang. Jadi saya nggak yakin 3 tahun lagi kita bisa ketemu di dunia. Mungkin kita akan ketemunya itu di surga. Nggak tahunya 8 tahun kemudian, dia melayani di satu gereja, tempat saya praktek mahasiswa. Jadi saya main musik dan dia yang khotbah gitu. Terus saya mengingatkan dia, Pak, ingat nggak omongan Bapak itu? Oh iya gitu. Ternyata kita masih ada di sini ya, saya bilang. Jadi dia malu dong Pak ya, karena ternyata malu. Iya, iyalah. Jadi kita tuh jangan tergopoh-gopoh gitu, tapi kita juga tahu bahwa hidup kita ini semakin dekat loh, semakin dekat dengan akhir zaman gitu. Jadi kita harus hati-hati juga. Pak, ada yang bertanya kalau karena COVID ini tidak ada hubungannya dengan tanda-tanda tadi, bagaimana kita menjelaskan hal ini kepada mereka yang non-Kristen? Ya, menjelaskan ke Kristen aja sudah susah, apalagi yang non-Kristen kan gitu. Tapi cara terbaik menurut saya kalau menjelaskan ke mereka, ya kita nggak usah pakai ayat Alkitab kan. Menurut saya cara yang terbaiknya begini. Mengajak mereka berpikir bahwa akibat dari COVID-19 kematiannya ini sebetulnya tidak semengerikan misalnya pembunuhan orang-orang pada zaman komunis oleh seorang ateis bernama Joseph Stalin misalnya. Tidak semengerikan jumlah korban perang di dunia pertama misalnya gitu kan. Tidak menakutkan wabah yang terjadi di beberapa tempat gitu, misalnya dengan korban tsunami saja misalnya gitu. Jadi kalau misalnya mereka menganggap ini tanda akhir zaman, nah kita ingatkan aja bahwa ada banyak peristiwa yang jauh lebih buruk daripada COVID-19 yang sudah sering terjadi sebelumnya, yang berkali-kali terjadi sebelumnya. Tapi kan kita tidak ngomong itu kiamat, walaupun dulu orang yang mengalaminya ya bilang kiamat, tapi kan
sekarang ya nggak tamat-tamat kan gitu, cuma kiamat-kiamat aja, tapi nggak tamat-tamat. Gitu. Kita lebih mengaitkannya dengan peristiwa-peristiwa ya yang terjadi ya di dalam dunia ini dari dulu sampai sekarang ya, begitu ya Pak maksudnya? Iya, yang jauh lebih parah ya, jauh lebih buruk daripada COVID-19, supaya mata mereka itu terbuka bahwa apa yang sedang kita hadapi sekarang ini bukan sesuatu yang dulu tidak pernah ada gitu kan, sekarang baru ada, tidak sih. Cuma bedanya ini kan global, melibatkan semua negara. Global pun kan juga karena ada alasannya sih. Kesannya itu begitu global kan karena dua hal. Satu, kemajuan transportasi. Jadi orang-orang dari Wuhan ke sana kemari akibatnya apa? Global, kan gitu kan. Kemudian yang kedua, teknologi. Selain transportasi kan teknologi kan. Teknologi membuat kita tahu yang terjadi di Wuhan apa, terjadi di Amerika apa, dan seterusnya. Kita bisa bayangkan nggak sih, zaman dulu waktu tidak ada teknologi gitu. Iya, iya. Oke Pak, ada pertanyaan yang itu yang mungkin sederhana sekali tapi lucu ya. Datanya, apakah virus ini diciptakan oleh Tuhan? Oke, apakah virus ini diciptakan oleh Tuhan? Jadi kita harus punya pandangan yang benar dulu begini. Tidak ada satu eksistensi pun di luar Allah yang tidak diciptakan oleh Allah. Jadi tidak ada satu eksistensi pun di luar Allah yang bisa ada tanpa diciptakan oleh Allah. Sebab kalau dia bisa ada tanpa Allah, ya berarti kan dia ada dengan sendirinya, dia kekal kan. Berarti dia Allah dong. Nggak mungkin lah. Jadi bagaimanapun keberadaan segala sesuatu di luar Allah, pasti berkaitan dengan Allah. Nah tapi, apakah itu berarti bahwa Allah yang menciptakan? Nah itu kan pertanyaan berbeda lagi kan. Karena kalau Allah itu menciptakan kan kita pemikirannya tuh kayak langsung gitu. Allah menciptakannya secara langsung. Jelas tidak sih? Allah kan menciptakan semuanya cuma baik kan. Di Kejadian 1 sudah jelas. Allah menciptakan ini baik, baik, baik. Setelah selesai dia bilang sungguh amat baik. Tapi setelah dosa masuk di Kejadian pasal yang ketiga, maka kita menemukan segala sesuatu yang tidak baik. Alam itu sudah mulai rusak. Menumbuhkan semak belukar, nggak bisa menumbuhkan buah-buahan seperti sebelumnya. Manusia harus bekerja keras, penyakit mulai ada semua, malapetaka mulai muncul. Kalau ditanya apakah itu semua ada dengan sendirinya, ya tidaklah, pasti berkaitan sama Allah. Tapi kalau dikatakan apakah Allah menciptakan, jawabannya kan tidak. Jadi misalnya contoh bom atom, yang menciptakan siapa? Ya nggak mungkin bom atom ada dengan sendirinya. Yang menciptakan ya manusia, ilmuwan. Yang menciptakan ilmuwan siapa? Ya Allah yang menciptakan gitu kan. Jadi ketika kita mengatakan Allah menciptakan virus COVID-19 nggak, kita harus mulai hati-hati menjawabnya. Tidak ada satu keberadaan pun di luar diri Allah yang bisa ada tanpa intervensi Allah. Tapi bukan berarti Allah langsung yang menciptakannya. Karena Allah selalu menciptakan yang baik, bukan yang buruk gitu kan. Oke. Oke, jadi segala sesuatu terjadi itu lebih karena Allah yang mengizinkan itu terjadi di bawah kontrolnya, tapi sebetulnya kita nggak bisa mengatakan bahwa itu diciptakan oleh Allah, begitu kira-kira ya Pak? Iya, iya. Oke, waktunya tinggal sebentar lagi Pak. Mungkin setelah semua pembicaraan ini, apakah Pak Yakub bisa memberikan kesimpulan dalam beberapa kalimat tentang apa yang kita bahas pada malam hari ini? Ya, jadi kalau saya mau mengingatkan begini, kita jangan mudah menerima opini di luar tanpa kita mengkritisinya. Jadi tiap kali ada opini, ada data yang disebutkan orang, teliti dulu datanya akurat atau tidak. Yang kedua, teliti apakah Alkitab memberi dukungan untuk itu atau tidak. Jadi jangan sampai percaya, wah ada ayatnya kok. Ada ayatnya berarti Alkitabiah. Kalau ada ayatnya Alkitabiah, ya berarti iblis waktu mencobai Yesus itu Alkitabiah, karena iblis kan mengutip dari firman Tuhan juga kan. Ya. Kalau sekadar mengutip ayat itu Alkitabiah, itu kan berarti kita akan menafsirkan para pengajar sesat itu Alkitabiah. Tapi kan kita tahu bersama, bukan begitu kan ceritanya. Kita tahu bersama, bukan begitu. Jadi kita yakini bahwa yang Alkitabiah itu maksudnya adalah sesuai dengan maksud penulisnya. Nah, untuk mengetahui maksud penulisnya,
maka kita harus menafsirkannya dengan cara yang tepat. Jadi kalau menafsirkan kitab Wahyu, jangan hurufiah, jangan tidak konsisten. Harus konsisten, itu simbolis ya simbolis lah. Kalau kita masuk milih-milih, 666 itu hurufiah. Lalu kalau ditanya orang yang dimeteraikan pengikut anak domba 144.000, berarti jangan-jangan kamu nggak masuk loh di jumlah itu, karena udah fully book kan gitu. Oh enggak, kalau itu simbolis. Loh, kenapa kalau tandanya disebutnya hurufiah gitu kan. Nah ini tidak konsisten. Jadi mari kita berhati-hati mendengarkan opini yang beredar, terutama dalam situasi yang genting. Kita ini kan nggak bisa jernih dalam berpikir. Hati-hati, tenang saja. Lihat akurat nggak datanya, sesuai Alkitab atau enggak. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah ini. Sebetulnya kalau kita membaca kitab Wahyu ya, sebelum ada meterai dibuka, sebelum sangkakala dibuka dan banyak persoalan muncul di bumi, kita harus ingat, itu kan mulainya pasal 6. Tapi kitab Wahyu itu dimulai dengan sebelum itu, dimulai dengan pasal 4 dan pasal 5. Pasal 4, pasal 5 menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang keadaan di surga, ketika Allah bertahta, ketika anak domba ada di situ, ketika penghuni surga menyembah dia. Dengan kata lain begini, Allah itu mengontrol. Dari atas dia mengontrol segala sesuatu. Jadi kita tidak usah terlalu pusing dengan apa yang terjadi. Kalau menurut penafsiran doktrin saya, kalau penafsiran eskatologi saya, bahkan saya akan mengatakan begini, bahwa kerajaan 1000 tahun itu simbolis. Itu adalah masa yang sempurna. Antara kedatangan Kristus pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu masa sempurna. 10 kali 10 kali 10, 1000. Angka sempurna dikali angka sempurna. Jadi saya percaya sebetulnya kerajaan 1000 tahun itu sudah ada sejak Kristus datang. Bagaimana saya bisa tahu? Karena kan perjanjian lama sudah menubuatkan, nanti kerajaan Allah akan datang. Yohanes Pembaptis datang, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Yesus pertama di awal pelayanan bilang, kerajaan Allah sudah dekat. Di tengah-tengah pelayanannya di Matius 12, dia bilang, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka ketahuilah kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Jadi sebetulnya kerajaan Allah itu sudah ada, 1000 tahun itu sudah ada, sejak zaman Yesus datang. Makanya saya tenang menghadapi semua yang terjadi. Karena saya tahu sebelum meterai dan sangkakala dibuka, mulai Wahyu 6 sampai seterusnya, ada Allah dan anak domba yang di surga, yang duduk di atas tatanya dan mengontrol segala sesuatu. Weh, mantap. Iya, jangan khawatir. Kita jangan khawatir aja dan jangan menghubung-hubungkan ya apa yang terjadi ini juga dengan apalagi secara hurufiah ya, dengan angka-angka yang disebutkan di dalam Alkitab itu. Oke Pak, sebetulnya kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Apakah ada pertanyaan? Baik, ini ada yang satu lagi Pak, mungkin bisa jawab dalam waktu 2 menit. Apakah angka 66 yang merujuk yang tadi katanya kepada sistem itu di dalam Wahyu 13 ayat 18, dimaksud itu apakah manusia? Angka 66 itu apakah manusia? Mungkin tidak ya, tadi Pak aku sudah jelaskan ya. Jadi kalau disebutkan di situ kan itu gini, itu adalah angka manusia. Maksudnya yang menjadi agen dari iblis, nabi palsu dan antikristus, ya memang mereka itu manusia. Cuma kan penekanannya bukan ke individu ya. Jadi saya bukan mengatakan bukan manusia. Jadi penekanannya bukan ke satu individu, karena antikristus itu banyak menurut Yohanes, dan itu merujuk kepada sebuah sistem kan, semangat yang melawan Allah. Tapi yang bisa melawan Allah kan orang-orang memang gitu loh. Dan itu disebutnya angka manusia. Jadi saya percaya antikristus itu manusia. Cuma kan kita perlu bertanya, antikristus itu satu orang atau banyak? Karena Alkitabnya bilang banyak dan sudah ada sejak zaman antikristus kan. Sejak zaman Yohanes kan di abad pertama. Jadi ini merujuk pada kumpulan orang, semangat orang yang melawan Allah. Gitu. Melawan Allah ya. Oke, Pak. Kayaknya mungkin sampai di situ saja. Sekali lagi kami GKM Makassar sangat berterima kasih buat Pak Yakub ya, yang sudah meluangkan waktu, sudah sampai dipaksa-paksa ya itu ya mau join malam hari ini. Saya percaya banyak yang sudah diberkati malam hari ini Pak melalui apa yang sudah disampaikan. Amin. Supaya kiranya bisa ketemu di lain waktu lagi untuk mengadakan pembicaraan seperti ini. Oke, GKM Makassar juga mungkin buat follower Pak Yakub bisa bisa follow Instagram GKM Makassar, sama kita ada channel YouTube
GKM Makassar dengan berita-beritanya ya. Jadi bisa follow juga atau subscribe di channel YouTube kita. Oke, mungkin hari ini sampai di sini saja ya Pak. Mungkin yang tutup dalam doa ya pada malam hari ini sebelum udahan. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri di tengah situasi yang membingungkan ini. Kami bersyukur Tuhan berbicara kepada kami bahwa Engkau mengontrol segala sesuatu ya Tuhan. Bahwa sebelum meterai, sebelum sangkakala dibuka dan kami melihat semua kekacauan di bumi, kami bersyukur bahwa anak domba dan Bapa bertahta di surga, mengontrol segala sesuatu dengan sempurna. Kami percaya bahwa kedatangan Kristus telah membawa kerajaan Allah di muka bumi. Kedatangan Kristus penebusannya telah mengusir iblis dari penguasa dunia ini, telah menghancurkan kuasa iblis. Karena itu kami tenang hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan mengontrol dengan sempurna perjalanan hidup kami, bahkan perjalanan seluruh bangsa, dan Tuhan mengarahkannya untuk kemuliaan-Mu. Biarlah kami semua terus mengisi keselamatan yang beranugerah yang Tuhan berikan cuma-cuma, kami isi dengan hidup yang serius untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik. Amen. Thank you sekali lagi Pak. Sama-sama. Hari ini sampai ketemu lagi ya. Tuhan memberkati. Ya. Oke, semua ya, semua followers, viewers, netizens, thank you so much for joining us. Bye. Ya, Bye Pak.